Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelin Salzaneri Kananda. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan sedikit membahas tentang materi aritmatika sosial. Nah, berikut yang akan saya bahas yaitu nilai suatu barang, kemudian harga jual, harga beli, presentase keuntungan, dan presentase kerugian. Nah, kita langsung aja ke materinya. Nah, apa sih aritmatika sosial itu? Aritmatika sosial itu merupakan suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sebagai contohnya adalah kegiatan perdagangan, kemudian perbankan, dan yang lainnya. Masih banyak lagi kegiatan yang merupakan suatu penerapan aritmatika sosial. Nah, di sini aritmatika sosial ini dibagi menjadi beberapa komponen atau unsur-unsurnya. Nah, di sini saya hanya membahas 5, yaitu nilai suatu barang, harga jual, harga beli, presentase keuntungan, dan presentase kerugian. Nah, langsung aja kita mulai ke nilai suatu barang. Di sini nilai suatu barang ini dibagi menjadi 2, yaitu nilai keseluruhan dan nilai per unit. Jadi nilai keseluruhan itu merupakan nilai total dari semua unit yang ada. Sementara nilai per unit merupakan nilai persatu-satuan dari barang atau produk. Jadi, saya mempunyai contoh ya. Nah, seumpama saya, bukan seumpama, jadi gini, contohnya 1 unit motor nih. Nah, 1 unit motor ini kan nggak bisa kalau nggak ada mesin, nggak ada spion, nggak ada ban, nggak ada apa ya, jok motornya, itu kan belum dikatakan 1 unit motor kan. Nggak mungkin kan kalau motor bisa dikatakan motor kalau nggak punya mesin, nggak punya ban, nggak punya spion, nggak punya jok motor. Pokoknya komponen-komponen yang menyusun menjadi sebuah motor. Nah, komponen-komponen ini itu dikatakan sebagai nilai persatu-satuan. Nah, nilai persatu-satuan ini kalau digabungin jadi 1 unit motor. Nah, itu contohnya yang per unit, nilai per unit. Nah, kemudian yang nilai keseluruhan. Jadi 1 unit motor ini ditambah 1 unit motor, ditambah 1 unit motor, dan seterusnya. Itu menjadi nilai keseluruhan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini saya punya soal. 1 unit laptop itu diberi harga 4 juta. Suatu perusahaan akan membeli 12 laptop untuk operasional kerjanya. Maka berapa sih nilai keseluruhan serta nilai per unit? Nah, di sini yang diketahui kan sudah nih per unitnya, nilai per unit. Itu setiap unitnya harganya berapa? 4 juta. Jadi nilai per unitnya berapa? Ya, 4 juta, benar. Nah, kemudian nilai keseluruhannya itu dikalikan dengan 12. Karena apa? Karena perusahaan akan membeli 12 laptop. Jadi 12 dikali 4 juta. Hasilnya berapa? 48 juta. Nah, itu nilai keseluruhannya. Kenapa dikali? Soalnya kan dia perusahaannya ingin membeli 12 laptop. Jadi satu laptopnya kan 4 juta. Nah, dikali 12 laptop. Nah, hasilnya berapa? 48 juta. Lanjut ke untung dan rugi. Nah, di sini di dalam perdagangan itu kan sangat-sangat sering kita dengar ya, ada untung dan ada rugi. Nggak mungkin kan orang dagang itu nggak dapat untung, ya kan? Nggak mungkin juga orang dagang terus-terusan rugi. Ya, berarti kan di dalam perdagangan itu pasti ada untung, ada rugi, ada apa ya? Ada naik, ada turun, pasti. Nah, di sini kita akan membahas untung dan rugi. Nah, untung dan rugi ini bergantung dengan apa?
harga pembelian serta harga penjualan. Nah, untuk rugi ini bergantung sama apa? Harga pembelian serta harga penjualan. Nah, di sini saya ada rumus untung dan rumus rugi. Nah, di sini ada rugi nih. Maksud saya ada laba. Laba itu kan sama dengan untung. Nah, laba sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Kemudian rugi harga beli dikurangi harga jual. Nah, rugi nih ya, saya beri contoh simpelnya aja. Harga jual ya, gini, saya menjualnya, saya gini, saya jualan permen nih, satu permennya harganya 1.000. Kemudian berarti kan harga jualnya berapa? 1.000. Saya jual 1.000. Terus saya beli ke grosirnya, ke grosirnya itu harganya 500 perak. Apakah saya rugi atau saya untung? Nah, saya ulangin ya. Seumpama saya punya toko nih. Nah, saya jualan permen. Satu permennya saya hargain Rp1.000. Terus berarti itu kan harga jualnya Rp1.000. Kemudian saya belinya permen itu di tempat grosirnya, di tempat toko yang lebih besar. Nah, harga saya beli permennya 500 perak. Apakah saya rugi atau untung? Harga jualnya 1.000, kemudian dikurangi harga belinya 500 perak. Jadi berapa? Jadi 500 perak kan? Berarti saya untung apa rugi? Ya, benar, saya untung. Soalnya saya kan jualnya 1.000 nih, tapi saya belinya ke orang lain 500. Berarti kan saya untung 500 perak. Nah, kayak gitu rumusnya untung dan rugi. Kemudian kalau rugi gini. Saya beli permennya itu 1.000 nih. Di grosirnya yang besar banget ini. Saya beli 1.000. Satu permen 1.000. Kemudian saya jual 500 perak. Apakah saya untung atau rugi? Iya pasti rugi lah ya. Kan soalnya saya belinya 1.000, terus saya jualnya 500. Berarti kan 1.000 dikurangi 500 jadi berapa? 500. Jadi saya ruginya berapa? 500. Nah, kayak gitu caranya. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Terdapat seorang pedagang beras yang membeli 1 ton beras seharga 9.150.000. Kemudian beras tersebut akan dijual kembali dengan harga 9.500 per kilogram. Untuk menjual beras itu, si pedagang tersebut harus menyediakan plastik sebagai pembungkus dengan harga 67.000. Tentukanlah berapa laba dan rugi menjual beras tersebut. Nah, di sini yang diketahui apa? Harga beli beras. Nah, seorang pedagang ini beli berasnya berapa? 9.150.000. Kemudian dia beli apa? Dia beli plastiknya, kantong plastiknya untuk membungkus berasnya berapa? 67.000. Kemudian dijumlah, nah 9.150.000 ini dijumlah dengan plastiknya tadi 67.000. Hasilnya berapa? Hasilnya 9.217.000 per ton. Nah, kemudian kalau ton ini dijadikan kilogram, berarti kan dia naik nih. Naik 1 ya, berarti kan 1.000 dibagi 1.000. Jadinya berapa per kilo? Jadinya 9.217 per kilo. Nah, terus ini harga beli beras per kilogram ya. Kemudian harga jual per kilo sama dengan 9.500 kilogram. Harga jual lebih tinggi daripada harga beli, sehingga pedagang beras tersebut mengalami laba atau untung. Karena apa? Karena dia harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli. Nah, jadi untungnya mengalami untung berapa? 283 per kilo.
sama dengan 283.000 per ton. Nah, kayak gitu caranya. Kemudian kita lanjut ya ke persentase laba dan rugi. Nah, persentase laba dan rugi ini gunanya untuk apa? Untuk mengukur performa dari penjualan. Pada umumnya para pedagang akan menghitung persentase keuntungan dan juga kerugian. Nah, ini untuk menghitung persentasenya, persentase keuntungan dan kerugian. Nah, di sini ada rumus persentase untung dan persentase rugi. Nah, di sini persentase untung sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Kemudian persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Nah, kenapa dikali 100%? Karena kan kita ingin mencari persentasenya ya. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, di sini persentase untung ini dulu ya. Jika diketahui harga jualnya 4.200.000, kemudian harga belinya 4 juta, kemudian berapakah persentase untungnya? Nah, berapa persentase untungnya? Nah, ini tinggal disubstitusikan saja. Dikalikan dengan 100%. Nah, hasilnya berapa? 5%. Kemudian kalau yang rugi, persentase rugi juga sama. Apapun yang diketahui, kita tulis dulu. Nanti baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, kayak gitu ini juga sudah dikasih tahu bagaimana cara mensubstitusikannya. Nah, hasilnya sama dengan 5%. Nah, dari sini ada yang bisa ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan bisa komen di kolom komentar ya. Sekian dari sedikit pembahasan materi tentang aritmatika sosial. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.